Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan uji validitas dan juga reliabilitas dengan aplikasi SPSS. Uji validitas adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah seperangkat alat ukur yang sudah kita siapkan dapat mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Seperangkat alat ukur yang kita maksud ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan dalam kuesioner kita. Untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan tersebut, maka kita harus melakukan uji validitas dengan membandingkan antara nilai R tabel dan juga nilai R hitung. Ketentuannya adalah jika nilai R tabel lebih besar dari nilai R hitung, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Namun jika nilai R tabel lebih kecil dari nilai R hitung, maka pertanyaan tersebut valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat alat ukur yang sudah kita siapkan tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali ataupun lebih. Untuk mengetahui apakah alat ukur kita tersebut reliable ataupun tidak, maka kita melakukan uji reliabilitas dengan membandingkan nilai minimal standar reliabilitas yaitu 0,70 dengan nilai Cronbach alpha. Ketentuannya adalah jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari nilai standar minimal reliabilitas tadi, maka pertanyaan tersebut tidak reliable. Namun jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai standar minimal reliabilitas 0,70, maka pertanyaan tersebut reliable. Oke, bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar bagaimana caranya melakukan uji validitas dan juga reliabilitas, ataupun teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melakukan tugas akhir namun kesulitan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas, maka Anda ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya pastikan bahwa Anda akan dapat melakukan uji validitas dan juga reliabilitas ini dengan sangat mudah. Oke, baik, kita coba melakukan uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya menggunakan aplikasi IBM Statistik 21. Oke, tampilannya seperti begini. Di sini ada 2 jendela, yaitu variable view dan juga data view. Untuk variable view, tempat kita memasukkan variabel kita. Nah, kemudian data view tempat kita memasukkan data kita. Nah, dalam kaitan dengan uji validitas dan reliabilitas ini, maka variable view ini tempat kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Kemudian di data view tempat kita memasukkan hasil jawaban dari responden. Nah, misalnya contoh ini ya, kuesioner ini ya. Untuk kuesioner ini. Kuesioner perilaku pemijatan bayi ini ya. Ini salah satu contoh kuesioner yang kita coba pakai. Kita coba lakukan uji validitas. Nah, di sini ada 9 pernyataan ya, 9 pertanyaan dalam bentuk pernyataan ya. Dengan 4 item jawaban ya. Selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah ya. Dari keterangan ini kita lihat selalu poinnya 4, artinya jika responden ini mencentang atau memilih selalu di setiap item pertanyaan ini atau pernyataan ini,
maka dia poinnya 4. Oke. Selanjutnya kalau sering poinnya 3, kadang poinnya 2, dan tidak pernah poinnya 1. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pernyataan ini kita masukkan ke dalam SPSS ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa ketika membuat nama variabel ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus sesingkat mungkin. Oke ya. Harus kita buat sesingkat mungkin. Maksimal 8 karakter. Oke. Kemudian yang berikut adalah tidak boleh ada spasi. Secara otomatis sistem akan menolak. Jadi kalau untuk pernyataan ini, kita persingkat saja. Kita bisa persingkat dengan P1. P1 ini artinya untuk pertanyaan nomor 1 atau pernyataan nomor 1. Nah, kemudian tipe ini kita biarkan tetap numerik ya. Kalau kita mau lihat ini sebenarnya banyak tipe di sini ya, tapi kita biarkan tetap di numerik. Oke, agar bisa dianalisa. Oke. Kemudian yang berikut adalah desimal ini kita rubah menjadi 0 ya. Kemudian label ini kita ketik pertanyaannya secara lengkap. Boleh kita memasukkan pernyataan ini, boleh juga kita isi dengan pertanyaan 1 ya. Nah, kemudian di value ya, di value ini kita masukkan ini ya. Kita masukkan ke 4 pilihan jawaban ini dengan keterangan selalu poinnya 4, sering poinnya 3, kadang poinnya 2, tidak pernah poinnya 1 ya. Oke. Yang pertama adalah 4, labelnya adalah selalu. Oke. Kemudian kita klik add. Value yang kedua adalah 3, sering ya, sering. Kemudian value yang berikut yaitu 2, kadang, labelnya kadang. Kemudian value yang berikut adalah 1, tidak pernah. Klik add. Oke, kita langsung klik OK. Nah, kemudian selanjutnya adalah P2 ya. P2 ya. Ini untuk pertanyaan nomor 2. Oke, saya memijat bayi pada waktu malam hari sebelum tidur. Untuk P2. Nah, sama seperti yang P1, kita tetap di numerik, kita desimal kita rubah menjadi 0. Kemudian ini merupakan pertanyaan 2. Nah, kemudian value-nya kita buatkan sama seperti yang di atas, karena ini ya sama ya, keterangannya ini ya, sesuaikan dengan ini. Kita buatkan sama seperti pada B1. Nah, kalau semisal ya value-nya sama dengan pertanyaan sebelumnya, tinggal kita copy ya. Kita klik di value nomor 1 ini atau value pada pertanyaan 1 ini, kita klik kanan, kita copy. Kita klik lagi di value nomor 2 atau pertanyaan nomor 2, kita klik kanan, kita paste ya, supaya mempercepat. Oke, itu kalau value-nya sama. Kemudian pertanyaan yang berikut adalah pertanyaan 3. P3. Ini juga berlaku sama. Kita rubah ini 0, ini pertanyaan 3. Pertanyaan 3. Kemudian ini juga tinggal kita paste. Oke, kemudian pertanyaan 4. P4.
Ini sama. Ini pertanyaan 4. Ini value-nya tinggal paste karena kita sudah copy di atas tadi ya. Kemudian B5. Oke. Ini biarkan 0. Pertanyaan 5. Oke, paste lagi. Kemudian B6. Ini ubah pertanyaan 6. Oke, ini kita paste lagi. Kemudian B7. Ini pertanyaan 7. Oke, kita paste lagi. B8. Oke. Kemudian pertanyaan 8. Kemudian ini kita paste lagi. Oke, kemudian P9 ya. Karena ini ada 9 pertanyaannya ini ya. Ada 9 pertanyaan. Maka ini P9-nya. Terakhir ya. P9 ya. Tetap numerik. Ini kita rubah menjadi desimal. Ini pertanyaan 9. Ya. Kemudian ini kita tinggal paste ya. Oke. Nah, kemudian setelah semuanya sudah selesai kita buat ini ya di variable view ya. Setelah semua pertanyaan ini atau pernyataan ini sudah kita buat. Oke. Setelah kita sudah selesai di jendela variable view, maka selanjutnya kita ke jendela data view. Nah, kita lihat di sini. Oke. Di menu di atas ini, di bawah menu bar ini sudah ada menu-menu baru. Oke. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Nah, tinggal kita isikan datanya. Oke ya. Oke, ini kita isi data hasil jawaban kuesioner. Oke. Nah, tinggal kita input, misalnya kalau P1 dia jawabnya kadang-kadang, tinggal kita isi 1. Pertanyaan nomor 2 kalau dia isi sering, maka dia nilainya 3 gitu ya. Kalau dia selalu, P3 dia selalu, maka poinnya 4 dan seterusnya ya. Oke. Sebetulnya kalau kita sudah punya rekapan hasil dari jawaban responden, maka tinggal kita copy dan tinggal kita pastekan saja ya. Oke. Misalnya ini ya. Oke, ini hasil rekapan dari jawaban responden. Oke. Ini ada 15 responden di sini ya. Ada 15 responden dengan hasil jawaban mereka yang sudah saya rekap. Ini tinggal kita copy ya. Ini memudahkan kita sebetulnya. Tinggal kita copy, kita blok dulu, kita copy. Kemudian kita delete dulu aja ya. Ya. Tinggal kita copy lagi, tinggal kita copy, kemudian tinggal kita pastekan saja di sini ya, paste ya. Oke, secara otomatis semua jawaban responden, kode-kode yang sudah kita rekap di sini sudah kita pindahkan ke SPSS ya. Nah, oke. Ini sudah ada 15, ini 15 responden ya. 15 responden dengan 9 pertanyaan. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita melakukan uji ya. Kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana kita uji, kita mesti harus tahu dulu standarnya. Oke. Standar dari uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, dalam melakukan uji validitas dan
reliabilitas ini kita membandingkan antara R tabel dan juga R hitung. R tabel itu sangat tergantung kepada jumlah responden kita, ya. Nah, ini R tabelnya ini ya. Anda boleh download di Google atau bisa lihat di buku-buku statistik. Oke. Ini R tabelnya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat dari R tabel ini, oke, kita lihat paling kiri ini. Kita lihat paling kiri ini adalah jumlah responden kita. Jumlah responden kita. Ya. Di sini jumlah responden kita. Nah, kemudian nilai yang ada di sini adalah nilai R tabelnya yang nanti kita akan bandingkan dengan R hitung kita. Ini pun sangat tergantung uji kita satu arah atau dua arah. Oke. Kalau uji kita satu arah, maka kemaknaan kita sangat tergantung pada nilai ini ya. Kita pakai nilai yang mana. Kemudian kalau uji kita dua arah, maka tingkat signifikansinya adalah ini ya. Oke. Nilai 0,1, 0,05, 0,2, 0,01, 0,001. Oke. Dalam dunia kesehatan, terutama pada kesehatan masyarakat, nah kita biasanya menggunakan uji dua arah dengan tingkat signifikansi 0,05. Jadi bagian ini ya. Oke. Ini nilai-nilai yang ada di sini yang kita pakai. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan berapa sih nilai R tabel kita, nah, tadi sudah saya katakan bahwa sangat tergantung jumlah responden kita. Nah, dengan perhitungan adalah DF sama dengan N kurang 2. Ya, DF sama dengan N kurang 2. Jadi, kalau responden kita sebanyak 15, ya, responden kita sebanyak 15 ya tadi ya. Ini. Oke, ada 15 di sini. Maka R tabel kita adalah N kurang 2. Ini ya, N kurang 2. Jadi 15 kurang 2. Jadi posisinya ada pada 13. Ini ya, posisinya ada pada 13. Oke ya. Ini posisi R tabel kita. Namun di mana yang cocoknya? Kita tadi sudah pastikan bahwa tingkat signifikansinya adalah 0,05, maka R tabel kita adalah 0,5140. Oke ya, 0,5140. Ini yang akan kita bandingkan dengan R hitung. Ya. Oke, baik, kita kembali ke SPSS. Nah, bagaimana mengetahui R hitung kita? Nah, kita melakukan uji dulu, baru bisa keluar berapa sih nilai R hitungnya. Oke. Caranya bagaimana? Caranya posisi kita harus ada pada data view ya. Posisi kita harus ada pada data view. Oke, langkah pertama adalah kita klik analyze ya. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih scale. Nah, ya. Saya ulangi lagi, klik analyze. Oke. Pilih scale. Kemudian di sini ada banyak pilihannya di sini ya. Tetapi yang kita pilih adalah reliability analysis. Ya, yang kita pilih adalah reliability analysis. Oke, kita klik saja. Nah, langkah berikut adalah kita masukkan semua pertanyaan ini. Ya, kita masukkan semua pertanyaan ini di kolom item. Ya, kita sorot semua pertanyaan ini. Oke, kita Ctrl A saja. Oke, supaya semuanya terblok. Tinggal kita klik panah ini supaya semuanya terpindahkan ke kolom item. Ya. Oke. Sekarang semuanya sudah pindah ke kolom item. Langkah selanjutnya kita klik statistik. Kita centang item, scale, dan scale if item delete. Ya. Ini cuman ini yang kita centang ya. Yang lain ini kita biarkan saja atau kita abaikan ya yang lain. Kita langsung klik continue.
ya. Setelah itu ini juga biarkan tetap di posisi alfa, ya. Kita biarkan di posisi alfa, tidak perlu kita utak-atik. Kita langsung klik OK. Nah, seketika akan muncul hasil, ya, output dari R hitung kita. Ya. Ada beberapa tabel penting di sini yang harus kita lihat, yaitu yang pertama tabel reliability statistik dan juga tabel item total statistik, ya. Oke. Nah, untuk mengetahui di mana sih nilai R hitung kita? Nilai R hitung kita ada pada tabel item total statistik, ya. Namun di sini banyak nilai, ya. Namun di sini banyak nilai. Yang mana sih R hitung kita? R hitung kita ada pada kolom corrected item total correlation, ya. Ini ada pada kolom ini, ya. Nah, di sini ada pertanyaan 1, nilai R hitungnya adalah 0,893. Pertanyaan 2 ini, ya, 0,553, ya. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel kita tadi. Nilai R tabel kita tadi adalah 0,514 ini, ya. 0,514. Oke. Ini kita catat dulu. Oke. Ya. R tabel untuk 15 responden adalah 0,514. 0,514 saran. Ya. 0,5140. Oke. Ini yang mau kita bandingkan dengan R hitung tadi. Nah. Oke, kita lihat nilai R hitung kita. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ada dua pertanyaan yang nilainya lebih kecil dari R tabel, yaitu ini, ya. Pertanyaan nomor 6. Nih. Pertanyaan nomor 6 ini, ya. Nilainya adalah 0,133. Ini lebih kecil dari R tabel kita. Nah, kemudian yang berikut adalah pertanyaan nomor 9, yaitu 0,427. Ini juga lebih kecil dari R tabel kita. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kedua pertanyaan yang mempunyai nilai R hitung lebih kecil dari R tabel ini harus kita keluarkan. Oke, harus kita keluarkan. Caranya kita langsung klik analyze, ya. Klik analyze. Kemudian langkah sama seperti yang tadi, klik scale reliability analysis. Oke. Kita akan keluarkan dua pertanyaan yang tadi, yaitu pertanyaan nomor 6. Ini kita klik panah, kita balikin ke posisinya, dan juga pertanyaan nomor 9 kita balikan ke posisinya. Oke, ya. Kita klik statistik, kita cek masih tercentang, kita biarkan saja. Kita langsung klik OK. Nah, seketika akan muncul hasil output, hasil analisisnya. Nah, sekarang kita cek lagi. Setelah dua pertanyaan kita keluarkan, sekarang pertanyaan tinggal 7. Ya, kita cek lagi apakah setelah dua pertanyaan tadi dikeluarkan, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nilai R hitungnya kurang dari R tabel. Kita cek. Ternyata semuanya sudah valid. Ya, ternyata semuanya sudah valid. Ya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita lakukan analisis, ya, karena semua pertanyaan ini sudah valid, sudah lebih besar dari R tabel. Nah, sekarang di manakah nilai reliabilitasnya? Ini kan dua kali kita melakukan uji. Oke, uji yang pertama nilai reliabilitasnya adalah 0,822. Oke, hasilnya adalah ada dua pertanyaan yang tidak valid. Kemudian uji yang kedua
yaitu tadi dua pertanyaan kita keluarkan. Oke, kita mendapatkan nilai kerombat alfanya adalah 0,852 ya. Di sini semua pertanyaan sudah valid. Oke, maka nilai reliabilitas yang kita pakai adalah nilai reliabilitas yang terakhir, uji yang terakhir. Oke, misalnya kalau ujinya 3 kali, maka nilai kerombat alfa yang terakhir ini menjadi nilai reliabilitas kita. Oke. Nah, maka untuk uji ini nilai reliabilitas kita adalah 0,851 ya. Selanjutnya adalah kita tinggal copy saja ke Word ya. Tinggal kopikan saja hasil output ini ke Word. Oke, kita buka file baru ya. Kita kopikan saja ke Word ya. Nah, bagaimana kita copy? Kita kopikan saja tabel-tabel penting ya. Ini ya, yaitu dua tabel penting, yaitu nilai reliabilitas untuk yang uji pertama. Kita klik, kemudian kita tahan dengan kontrol. Oke, kemudian kita klik di tabel item total statistik. Kemudian kita geser ke bawah lagi. Kita klik reliabilitas yang kedua. Kemudian kita geser ke bawah lagi. Kita klik item total. Ini ya, tabel item total statistik. Oke, ini yang kita copy. Kita klik kanan, kita copy. Kita pastekan saja di sini ya. Oke. Nah, kita kasih topik output uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, ini kita kasih topik, ini kita kasih ke tengah, ini juga kita kasih ke tengah. Oke, ini kita kasih keterangan uji pertama. Oke. Kemudian ini kita kasih keterangan lagi di sini ya, uji kedua. Oke. Nah, oke ya. Oke, ini yang akan kita lampirkan di skripsi kita ya, supaya memberitahukan kepada dosen pembimbing kalau kita sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dari hasil ini bagaimana kita melakukan interpretasi ya. Oke, ini tadi kita tandai, ini adalah pertanyaan yang tidak valid. Kita tandai, ya, ini oke, ini tidak valid, dan ini ya, pertanyaan nomor 9 ini yang tidak valid. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan interpretasi? Caranya sangat mudah. Oke, caranya adalah ini ya, interpretasi hasil uji validitas dan reliabilitas ya. Oke. Nah, kita jelaskan saja. Misalnya uji validitas oke,
Misalnya uji validitas dilakukan pada setiap item pertanyaan pada instrumen, ya. Oke, pada setiap instrumen penelitian. Kemudian kita jelaskan lagi. Untuk menguji validitas, peneliti menggunakan teknik korelasi product moment. Kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan misalnya rumah singgah X misalnya dengan jumlah responden sebanyak 15 orang, ya. Oke. Kemudian berdasarkan uji statistik disimpulkan bahwa instrumen penelitian dikatakan valid jika diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 0,05. Nilai R tabel pada penelitian ini adalah 0,514 karena jumlah responden sebanyak 15 orang. Oke. Nah, kemudian kita jelaskan lagi. Adapun jumlah pertanyaan yang diuji sebanyak 9 buah pertanyaan. Oke. Hasil uji validitas ternyata ada 2 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 7 dan 9 karena nilai R hitungnya lebih kecil dari 0,514 sehingga dikeluarkan, ya. Dengan demikian maka hanya ada 7 pertanyaan yang valid, yang layak dipakai untuk penelitian. Kemudian hasil uji reliabilitas pada penelitian ini diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar berapa tadi? Kita lihat sebesar 0,852. Nilai ini lebih besar dari 0,07 ya. Nilai 0,07 ini merupakan nilai standar minimal uji reliabilitas, ya. Kemudian berdasarkan hasil skala perhitungan, jika nilai semakin mendekati 1, maka kredibilitas alat tes tersebut menjadi semakin baik. Dengan demikian, maka
pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini layak dipakai untuk penelitian. Ya, selesai. Jadi kita sudah sampai pada tahap akhir di mana kita sudah selesai melakukan uji validitas tadi, hasilnya ini. Oke. Kemudian kita juga sudah melakukan interpretasi hasil uji validitasnya. Nah, maka dengan demikian kita sudah berhasil menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas. Oke, sekian tutorial dari saya terkait dengan uji validitas dan juga reliabilitas. Ya, nantikan tutorial selanjutnya bagaimana kita melakukan pengolahan data dengan uji-uji statistik, baik itu uji chi-square, uji T independen, T dependen, kemudian uji ANOVA, dan uji-uji lainnya. Ya, sekian dan terima kasih.